menyatu dengan Tuhan. Tidak ada iblis bisa menyatu dengan Tuhan. Lalu kenapa malaikat mengatakan bahwa bayi yang masuk ke rahim Maria itu kan tidak seutuhnya manusia, itu Tuhan. Bayi yang masuk ke dalam tubuh manusia. Loh, itu kan manusia emang. Yang masuk ke dalam rahim ibunya Maria itu memang manusia. Siapa bilang itu Tuhan? Itu konsep iblis itu. Masa ada Tuhan jadi bayi? Iblis yang ngajarin itu. Gak ada pengajaran Tuhan di nabi-nabi bahwasanya Tuhan datang jadi bayi. Itu di mana pengajarannya? Hanya iblis yang membisikkan ajaran-ajaran kayak begitu. Pencipta langit dan bumi jadi bayi. Oke, berarti iblis juga yang datang kepada Siti Maryam masuk ke dalam rahim Maryam. Tidak ada iblis di sana. Lalu siapa yang masuk ke dalam rahim Maryam? Siapa yang masuk ke dalam rahim Maria? Manusia, anaknya Isa Al-Masih. Bahannya dari apa? Bahannya dari jasadnya Maria, dari saripati yang dimakan oleh Maria. Lalu Tuhan tiupkan roh ke dalam janin tersebut. Hiduplah dia sebagai ciptaan tanpa ayah. Apa yang jadi masalah? Justru masalahnya adalah kamu berpikir bahwa yang masuk ke dalam rahim Maria itu adalah manusia. Sementara lalu apa yang masuk ke dalam rahim Maria itu? Kucing. Sesuatu dikatakan manusia dengan itu terjadinya hasil perkawinan. Bagaimana dengan Hawa, istrinya Adam? Ada perkawinan? Saat dikatakan manusia, itu bahannya terbuat dari tanah. Apakah Yesus bahannya terbuat dari tanah? Saudara, apakah Anda sadar kalau Yesus itu janinnya itu berasal dari saripati tanah yang dimakan oleh ibunya? Dalil dong. Segala sesuatu. Dalilnya mau? Mau. Coba Anda baca Matius 1 nomor 18 dan seterusnya. Anak siapa yang dikandung oleh Maria? Anak siapa? Anak siapa? Anak ayam atau anak manusia? Anak Allah. Anak Allah. Allah bertelur rupanya. Jangan ngadi-ngadi. Yang disebut, dengar. Tak ajarin saudara, pelan-pelan. Saya luruskan. Anda baca Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Kenapa orang Yahudi disebut sebagai anak Allah? Karena mereka adalah hamba yang taat mendengarkan didikan dari Tuhan. Anda baca Kisah Para Rasul 4 nomor 30. Yesus disebut sebagai apa? Sebagai hamba yang suci. Kenapa dia disebut sebagai anak? Karena dia adalah hamba yang senantiasa taat melaksanakan perintah Tuhan. Jadi yang disebut anak Tuhan adalah hamba Tuhan yang senantiasa teguh pendirian melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya, alias muslim. Kalau di Islam, anak Tuhan dalam perspektif pemahaman pendalaman kekasih-kekasih Tuhan atau orang-orang yang intim dengan Tuhan disebut muslim. Kalau di Yahudi disebut anak Tuhan, Ben Elohim. Sedangkan pemahaman Kristen, anak Tuhan itu ya Tuhan, anak ayam itu ya ayam. Orang Yahudi disebut anak Tuhan, artinya mereka adalah golongan tinggi dari Bani Israel. Siapa mereka? Ahli ibadah. Di luar ahli ibadah disebut anak setan. Jadi hanya ada dua, anak setan atau anak Tuhan. Anak Tuhan orang yang menjalankan perintah Tuhan. Anak setan adalah orang yang membunuh Yesus dan yang mengimani pembunuhan terhadap Yesus sebagai jalan selamat. Itu adalah anak setan. Siapa mana dalilnya? Yohanes 8:44. Barang siapa yang percaya terhadap pembunuhan Yesus, maka dia adalah anak-anak setan. Tuh baca Yohanes 8:44. Dalil. Coba baca, saya nggak pegang Alkitab. Iblislah yang menjadi bapakmu. Ketika kemudian orang-orang ini ingin membunuh Yesus, apa kata Yesus? Kau ingin membunuhku, kenapa? Karena tidak ada firman Tuhan di dalam dirimu. Kamu ingin melakukan kehendak bapakmu. Siapa bapakmu? Iblis. Yohanes 8:44 kemudian berlanjut. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan kehendak bapakmu. Keinginan bapakmu. Oke, saya bisa ngomong? Silakan. Oke. Kamu lumayan pintar untuk mempelintir ayat Alkitab. Oh pasti. Saya belajar Bible. Saya bukan manusia doktrin dan dogma. Saya pakai data. Oke, kamu sendiri sudah mengakui bahwa kamu pintar mempelintir. Artinya kamu tidak. Terserah Anda yang menilai. Saya memelintir atau saya membaca data, kan gitu. Nah,
Iya, memang data yang kamu baca memang ayat Alkitab, tapi kamu pelintirkan. Sekarang Anda maksudnya. coba, sekarang Anda yang menerangkan. Coba Anda terangkan kepada saya. Saya mau dengar. Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Mau di situ ditujukan kepada orang yang mau membunuh Yesus atau bukan? Silakan Anda pelintir. Ayo. Sekarang kamu diam. Okay. Silakan. Kalau kamu berbicara bahwa iblis lah yang menjadi bapakmu, maksud ayat kalimat itu Yesus keluarkan dasarnya apa? Dasarnya karena orang-orang Yahudi ingin membunuh Yesus. Lu mau apa? Ayo. Terus? Ya, sehingga Yesus mengatakan, karena di dalam dirimu tidak beroleh firman Tuhan, maka engkau ingin membunuh aku. Aku Yesus yang datang sebagai orang menyampai firman, Anda ingin bunuh. Kenapa? Karena dalam diri kalian tidak ada firman Tuhan. Aku yang berkata sesuai dengan firman Tuhan ingin kau bunuh. Padahal aku datang dan keluar dari Bapakku. Oke. Nah, jadi yang ingin membunuh Yesus adalah orang-orang apa? Orang-orang apa yang ingin membunuh Yesus? Anak-anak setan. Ayo, kalianlah itu. Kami tidak pernah berencana untuk membunuh Yesus. Halo, memang di lisanmu. Kau lihat gereja-gereja simbolnya apa? Kutanya dulu samamu. Gereja-gereja simbolnya apa? Salib. Yang tergantung di lehermu itu apa simbolnya? Salib. Apa itu simbol salib? Emang kami orang Kristen yang menginginkan kematian Yesus? Kutanya dulu, apa itu simbol salib? Penderitaan. Simbol iblis. Kan mulutmu yang bilang itu. Oh tidak. Kok jadi ngawur kau Juma? Kau simbol iblis. Saya buktikan samamu. Kalau itu adalah simbol iblis. Kubuktikan samamu. Kubuktikan saudara. Kubuktikan. Lewat kau ini bro. Galatia 3 nomor 3. Baca. Galatia 3 nomor 13. Diam. Saya buktikan saudara. Kalian ini hanya jemaat-jemaat yang tidak punya ilmu sama sekali. Dengarkan saya. Galatia 3 nomor 13. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati digantung di atas pohon. Terkutuk kan? Terkutuk ini simbol apa? Kutanya dulu samamu. Kutuk ini simbol apa? Saya jawab ya. Silakan. Orang Kristen percaya bahwa saya tidak tanya orang Kristen. Kalau Kristen udah ketahuan sesatnya. Yang saya tanya, kutuk ini simbol apa? Jawab. Itu penderitaan. Saya tidak tanya kutuk itu apa. Saya tanya kutuk itu simbol apa? Jawab. Kok kamu bisa berpikir bahwa kutuk itu jangan simbol? kau pikir saya ingin mengetahui pikiranmu. Simbol itu apa? Kutuk itu simbol apa? Tentu saya tidak setuju dengan pikiranmu. Ya, jangan kau setuju dengan saya. Saya bertanya secara umum. Kutuk itu simbol apa? Tidak ada pernah kutuk itu menjadi simbol. Tetapi simbol penderitaan. Inilah kalau menjadi Kristen hanya bisa mengatakan tidak ada. Kubacakan samamu Ulangan 27. Siapa yang dikutuk di sana? Semua pengikut setan. Terkutuklah. Itu simbol setan. Kutuk itu simbol setan. Terkutuklah orang yang membawa seorang buta ke jalan yang sesat, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Terkutuklah orang yang memperkosa orang asing dan anak yatim dan janda, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib, dan orang semua harus berkata amin. Terkutuklah orang yang tidur dengan mertuanya perempuan, orang semua berkata amin. Terkutuklah orang yang makan suap. Terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Itu simbol apa itu? Nah, kami kan orang Kristen percaya bahwa Yesus itu memang terkutuk di kayu salib. Itu berarti Anda percaya simbol setan. Kami tidak percaya simbol setan terkutuk. Barusan saya katakan kepada saudara, dalil dalam Bible Anda mengatakan, Galatia 3 nomor 13, Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi apa? Dengan jalan menjadi mulia atau menjadi kutuk? Jawab. Iya memang dengan kutuk, tapi bukan iya, berarti. bagus. Loh, sekarang kamu yang berpikir aneh. Kalau orang sekarang saya tanya sama makhluk. Sekarang saya tanya sama dengarin. Ini pertanyaan, habis itu Anda ngomong. Pertanyaan saya, Anda jawab, Anda ngomong selama 4 hari 4 malam. Makhluk pertama yang mendapatkan kutuk dari Tuhan itu siapa? Jawab. Kamu lari kemana-mana sekarang. Saya hanya ingin membuat Anda itu lurus.
Yang disebut kutuk itu adalah simbol setan. Makhluk pertama yang dikutuk di Gan Eden itu siapa? Jawab. Kamu jangan lari ke Taman Eden dulu. Saya bertanya, makhluk pertama yang kena kutuk oleh Tuhan di Gan Eden itu siapa? Jawab. Anda mengatakan kutuk itu bukan simbol setan, bukan? Sekarang jawab sama saya. Siapa yang dikutuki pertama kali di Gan Eden? Di situ ada iblis, di situ ada Iblis. dengerin dulu, jangan langsung potong. Di situ ada iblis, di situ ada Adam, di situ ada Hawa. Yang saya Tapi- tanya apa? Saya tidak tanya siapa aja yang ada di Gan Eden. Yang saya tanya siapa makhluk pertama yang kena kutuk di hadapan Tuhan? Lalu kenapa kamu berpikir bahwa orang iblis pertama yang dikutuk itu Saya lalu harus berkata itu yang pada lari tergantung kepada di Yesus? leher kamu itu salib, Cak Ayu. Salib itu lambang kutuk, Cak Ayu. Ayo, Dengan dasar Ayo. apa kamu? Dengan dasar apa? kamu dengan mengatakan- dasar apa pula kau bertanya sama aku? Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus Kristen dengan jalan menjadi apa? Menjadi kutuk. Sebab ada tertulis apa? Terkutuklah orang yang mati di atas tiang, gantung di tiang salib. Tidak ada. yang Ulangan salah. 21. Dengar, Ulangan 21. Anda baca nomor 22 sampai 2 bulan kami baca. kau biarkan mayatnya menyentuh tanah. Sebab orang yang dikutuk oleh Tuhan, jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah yang diwariskan Tuhan kepadamu. Siapa yang kutuk dia? Siapa yang kutuk yang mengutuk Yesus di atas tiang salib? Siapa yang mengutuk dia? Dia turun ke tanah enggak? Tuhan. Justru karena itu alhamdulillah kau sudah mengakui. Apa kata Ulangan 21? Jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah. Tapi Sebab mayatnya orang menyentuh itu tanah kan? Tapi mayatnya sebab- menyentuh tanah kan? Mayatnya sebab menyentuh orang- tanah kan? Dengerin, Yes, gantian betul. ngomong. Kamu jangan Betul, kayak betul. berbocor, gantian ngomong. Betul. Buktinya Silakan, kan silakan. Yesus, buktinya Yesus itu menyentuh tanah kan? Kalau kamu membangun narasi bahwa di mana mayatnya Yesus menyentuh tanah pada sebelum sabat, di mana? Tunjukkan kepada saya. Ingat ya, Yusuf Arimatea dan dengan Yusuf Arimatea, Nikodemus dan dua Maria secara diam-diam minta kepada Pilatus. Pilatus, ya paman, minta jenazah Tuhan kami dong. Kami mau kuburkan. Sebelum sabat datang, mereka sudah mengambil jasad Yesus dan memasukkannya ke dalam goa milik Arimatea. Lu mau apa? Berarti dia itu makhluk yang dikutuk oleh Tuhan. Ulangan 21-23. Sebab jenazah orang yang dikutuk oleh Elohim, jangan kau biarkan menyentuh tanah yang diwariskan Tuhan kepada nenek moyang. tapi buktinya dia menyentuh tanah kan? Mayatnya menyentuh tanah. Itu artinya dia dengerin. diturunkan. Dengarkan dalilnya. Harus kau turunkan sebelum sabat. Kita nggak bicara masalah waktu Juma, tapi bicara Di situ adalah tertulis. iya Anda tertulis tidak kan? berbicara mengenai waktu, tapi tertulis. Jangan Iya, betul. kau biarkan Betul, mayatnya semalam-malaman. betul, Dengar, betul, jangan kau biarkan betul, mayatnya semalam-malaman. Betul. Apa yang berarti katakan itu? berarti yang dengerin. dikutuk, Apa ya, yang berarti kau yang katakan digantung ini itu, makhluk terkutuk atau tidak? Yesus itu terkutuk, Bagus. oke? Tapi kamu Bantu jangan. saya tepuk tangan, teman-teman di bawah. Bantu saya Enggak. tepuk tangan di bawah. Sekarang pertanyaan saya, ketika Anda sudah mengakui sembahan Anda adalah makhluk terkutuk, Ya. berarti dengan kata lain, salib itu simbol apa? Penderitaan. Kan Otet, kamu yang membangun otet. narasi, kan kamu yang membangun. Dengerin, Otet. cuma kasih kesempatan orang supaya kelihatan Kamu kalau sudah kamu kejepit begonya. pintu, ini mulutmu kemana-mana. Simbol penderitaan. Enak kali kau ngomong. Ini Tidak nih, ada simbol penderitaan. Salib itu simbol kutuk dari siapa? Simbol kutuk dari siapa? Dari Tuhan. Kepada siapa? Kepada iblis. Enak kali kau ngomong. Nenek Lampir gantian ngomong. Nah persis, gantian ngomong supaya kamu bisa tahu kan, kamu itu bego apa enggak. Sekarang kamu Gantian sudah ngomong. mengakui orang yang disalib itu adalah orang yang dikutuk. Iya kan, nggak lihat ya tulisan Paulus. Berarti kau menyembah siapa? Kau menyembah Tuhan atau kau menyembah makhluk terkutuk? Jawab. Saya menyembah manusia bernama Yesus. Manusia yang mati dikutuk, betul? Di kayu salib ya. Dikutuk oleh Siapa yang mengutuk? Tuhan yang mengutuknya. Kan Bahlul. pikiranmu.
Kan PKN yang bilang itu. Dalil Ulangan 21 nomor 22 nomor 23. Baca, makanya belajar. Apa Belajar mayat? dong. Itu dalam Belajar ulangan. dong. Dengerin Belajar. ulangan yang lu bilang Hei. itu mayatnya tidak menyentuh tanah, tetapi Yesus menyentuh tanah nggak masuk ke gua. Tidak ada hubungannya dengan itu. Dengarkan, Nah, dengarkan. kan kamu yang membangun Mau narasi. seperti Nenek apapun. lampir. Dengar. Nenek Saya lampir. tanya sama kamu. Gantian. Ku tanya Nenek sama lampir kamu. gantian. Nenek Ku lampir tanya gantian. sama kamu. Yesus lampir gantian. Yesus diturunkan dari pohon jam berapa? Jam berapa Yesus diturunkan dari pohon? Jam berapa? Ayo. Kamu menderita cucuku. Datanglah kepadaku. Bawalah ayam hitam dan beberapa telur saja. Aku akan luruskan akalmu. Sudah berapa tahun kamu menyembah makhluk terkutuk, kawan? Hah? Saatnya kau sadar. Saatnya kau lurus. Hei, Jadi sombong. bukankah di dalam kitabmu sendiri tertulis, oleh sebab itu ada tertulis, terkutuklah dia yang digantung di atas pohon. Ayo, kamu menyembah makhluk terkutuk. Bisa kita Betul? bicara. Bisa kita bicara. Ini kayaknya Silakan. dipakai aja semua ini si Zuma ini. Silakan bela diri Anda tapi dengan dalil. Oke? Kita berbicara dalil, Bung. Kita berbicara mengenai kebenaran, Bung. Bukan berbicara mengenai egosentris atau ego beragama. Bicara dalil. Saya katakan orang Kristen menyembah makhluk terkutuk. Selesai. Omong kosong bang. Emang kosong, berarti kitabmu itu bakar aja karena kitabmu yang mengatakan itu. Yesus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah Yesus yang mati di atas pohon. Dah, selesai. Lu mau apa sekarang? Ada itu terkutuklah Yesus. Mana ada kalimat itu bang? Terkutuklah Yesus yang Galatia 3 nomor 13. Kau Hey. aja yang bilang-bilang itu. Galatia 3 nomor 13. Coba Anda baca. Yang lain diam, yang lain diam. Yang lain diam, tahan napas, pegangan, ambil tisu, minum air panas yang mendidih. Ya. Tolong tunjukkan Anda baca Galatia 3 nomor 13. Saya diam, silakan. Di atas pohon sih digantung Tuhan Yesus. Hei, Setan kau itu. di situ bahasa Yunaninya apa? Original tag-nya pohon itu. Subaidah. Original teksnya mengatakan sulon. Sulon itu artinya apa? Pohon. Salib itu bahasa yang dirampok oleh Kristen masuk ke dalam Bible. Salib itu bahasa Quran, Cak Ayu. Arti yang sesungguhnya sulon itu pohon. Terkutuklah orang yang mati digantung di atas pohon. Makanya belajar, saya ingin meluruskan kalian. Jangan gila permanen. Jangan gila permanen. Sekarang tahun 2025. Saatnya cerdas. Jangan hidup. Oke, saya ikut. Silakan. Silakan Jadi tunjukkan. saya tanya, Siapa yang mati terkutuk di atas pohon? Jawab saya. Bisa juga saya tanya juga dulu. Enggak, jawab saya dulu. Jawab saya dulu. Akui dulu. Siapa yang Bisa juga digantung di saya atas bertanya pohon? dulu lah. Tanya dulu samamu. Saya mau nanya juga. Siapa yang mati terkutuk di atas pohon? Tuhanmu kan? Bukan. Tuhanmu kan? Bukan. Lalu siapa? Bukan. Kalau Lalu di atas pohon bukan. Tapi kalau di kayu salib, Tuhan saya yang mati. Itu namanya bahlul. Salib itu bahasa Arab. Jangan kau giring opini, bro. Kutanya samamu. Ya? Salib itu bahasa Arab artinya apa? Jangan kau ini. Jangan kau ini. Kami Kristen. Kutanya dulu kawan. Salib itu bahasa Arab artinya apa? Jangan dibit. Salib itu bahasa Arab artinya apa? Salib itu bahasa Arab artinya apa? Bahasa Arab. Jangan dibawa-bawa salib itu kan yang kami. Sudah saatnya kalian berhenti membohongi manusia. Bukan membohongi kami, Bang. Kalian tidak punya hak menggunakan kata salib yang ada sulon. Sulon itu pohon atau kayu. Saya tidak mengakui. Kan itu hak saya kan, Bang Zuma. Itu kan hak saya. Berarti Anda ingin mengatakan hak saya kan hak untuk saya. menipu. Hak saya Itu kan hak menipu saya itu. kan menipu. Hak Anda untuk menipu. Itu kan Gantian begini Bang Zuma. Hak Anda untuk menipu gitu. Tergantung kepercayaan kami. Ya, Jangan kepercayaanmu itu nipu berarti. Berarti kepercayaanmu nipu. Kami di bahasamu. Berarti betul lah kalian itu adalah keturunan setan. Betul berarti. Kamu diam dulu, cuma gantian ngomong dong. Enggak, saya hanya bertanya, salib itu bahasa apa? Iya, kamu diam biar saya jawab. Silakan. Salib adalah
Kamu diam dulu, jangan tanya. Kan kamu Iya. dari tadi udah bertanya. Kamu diam dong. Kan kamu keberatan saya katakan Tuhan kamu terkutuk di atas pohon. Saya tidak keberatan. Oh, Apa berarti yang kamu sudah akui bahwa Tuhanmu mati tergantung di pohon. Iya. Oke, sudah. Yesus. Alhamdulillah. Ya, Saudara oke, Papa oke. diam ya, Saudara Papa diam. Anda masih Oke. masih lebih mengutamakan emosi daripada otak. Nah, sekarang pertanyaan saya, betulkah bahwa sembahan Anda itu adalah makhluk terkutuk di atas pohon? Ya. Bagus. Terus apa yang Berarti kamu masalah dengan penyembah? pikiranmu? Manusia. Berarti kamu penyembah makhluk terkutuk. Saya penyembah makhluk terkutuk. Kamu yang mau berpikir makhluk terkutuk Yesus itu. Dengerin Juma, jangan ketawa. Dengerin Tadi Juma. kamu sudah mengakui, maka pada saat kau mengaku itu, endingnya kemudian adalah Anda menyembah makhluk terkutuk yang Saya tergantung di atas pohon. Dah selesai. Saya mengakui saya menyembah makhluk namanya Yesus, Terkutuk. dan makhluk Terkutuk di pohon. yang dipajang itu Terkutuk di pohon. terkutuk di pohon. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengerin. Masya Allah, Oke? Masya Allah. Dengerin. Allahu Akbar. Dengerin. Allahu Akbar. Dengerin. Masya Dengerin. Allah. Para Masya kali nih hati ini Allah. mengakui Tuhan yang Dengerin, terkutuk di atas dengerin. pohon. Masya Allah, Masya Allah. Wa Tapi iya douna illa begitu, syaitan Mak, marida. begitu. Yang mereka Alkitab- sembah Alkitab- adalah iblis yang terkutuk. Terima kasih Anda sudah membenarkan Al-Quran. Lanjut. Loh, dengerin, saya jelasin. Alkitab tidak menyanggah bahwa terkutuklah yang di kayu salib itu. Alkitab mengatakan itu. Lalu kamu pelintirkan kalimat itu mengarah kepada iblis. Kamu membangun narasi. Sementara artinya tidak ke arah situ. Maka kamu sama dengan iblis. Mengutip perkataan Kalau firman Tuhan. dia bukan iblis, lalu siapa dia yang mati terkutuk oleh Tuhan di atas salib? Siapa dia? Kalau kamu berpikir bahwa yang mati di kayu salib itu adalah iblis, bagaimana manusia menyalibkan roh? Loh, kok roh pula? Kan kamu yang bilang bahwa mati yang terkutuk itu adalah iblis. Oke, dengarkan saya pelan-pelan. Iblis itu roh apa manusia? Dengarkan saya pelan-pelan. Enggak, Dengarkan oke. saya pelan-pelan. Oke. Dengarkan. Saya akan jawab. Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku yang telah memilih engkau yang 12 dan satu di antaramu adalah iblis? Siapa yang dimaksud iblis di sini? Yudas. Pertanyaan saya, Yudas itu makhluk roh? Kenapa Yesus mengatakan Yudas iblis? Ayo. Yudas mengkhianat. Waduh, Bang Juma dikena lagi ditombak. Res, terusin res. Sambil nunggu banyak. Aduh, Corona udah jauh banget itu levelnya, ilmunya. Gini aja ya, kalau gua pengen tahu lebih jauh. Jadi dalam Kristen itu iblis itu roh dia. Siapa namanya itu? Jekup. Mute-nya Jekup. Wah, gunjang dia, oleng dia. Mau syahadat aja? Dia salut gua buat ini Oten yang satu ini, dia akui loh bahwa dia menyembah Tuhan yang terkutuk di atas pohon. Jujur ini. Banyak nongol lagi bangkit di menit ketiga. Lanjut. Mantap. Ya, jadi Corona gimana? udah oleng dia. Diem. Apa yang akan Anda perjuangkan dengan akidah Anda ini? Coba. Apa? Anda sudah mengakui Anda yang di atas tiang salib itu adalah makhluk terkutuk dan Anda sembah. Muncul pertanyaan. Makhluk terkutuk di hadapan Tuhan itu siapa? Sementara Paulus sendiri mengatakan, aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan dari manusia. Tapi siapa? Dari dia yang keluar dari kubur. Itu siapa yang keluar dari kubur? Kata Yesus, Yohanes 14 nomor 30, Yohanes 12 nomor 31, itu siapa itu yang keluar dari kubur? Kata Yesus. Menurut Yesus yang keluar dari kubur itu siapa? Jangan menurut Bang Suma. Menurut Yesus, yang keluar dari kubur berdasarkan Yohanes 12 nomor 31 itu siapa? Penguasa dunia. Siapa penguasa dunia itu? Iblis.
kepadaku telah diberi kuasa, pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh manusia menjadi pengikutku. Itu siapa? Siapa yang mau menggiring anak Adam ke neraka? Siapa? Siapa yang mengikuti? Iblis. Siapa yang mengikuti itu? Mereka yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus. Apa endingnya? Baca Matius 7 nomor 22-23. Kristen semuanya diusir masuk ke neraka. Siapa yang ngusir? Yesus. Kenapa? Karena telah mengikuti makhluk yang mengaku Yesus, yang sebenarnya bukan Yesus. Sederhana bukan? Otak Anda digodok sama dia. Otak Anda itu dipermak oleh dia. Otak Anda itu dimatikan oleh dia. Sampai Anda percaya saja kepada dia. Masuk akal enggak Tuhan turun ke bumi jadi makhluk terkutuk? Masuk akal enggak Anda menyembah kepada makhluk terkutuk? Masuk akal tidak Anda menggunakan salib itu sebagai simbol agama? Sedangkan salib itu adalah simbol yang dilakukan kemudian terhadap orang yang dikutuk, Al-Quran maupun Bible. Coba saya bacakan kepada saudara. Dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 33. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala terkait ini? Allah menyatakan bahwa yang dihukum salib itu adalah orang yang durhaka kepada Tuhan. Innama jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ayyuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafa aw yunfau minal ard. Dzalika lahum hizyun fid dunya wa lahum fil akhirati azabun azim. Jelas itu. Orang yang disalib adalah orang yang memerangi Tuhan dan orang yang memerangi Nabi Isa alaihi salam. Tertulis dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 33. Dan Paulus pun mengatakan itu. Terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Sesuai dengan Ulangan 21 nomor 22, 23. Bahwa yang disalib itu adalah orang yang memerangi Tuhan. Apabila engkau menghukum mati orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malam. Sebab orang yang mati terkutuk, yang dikutuk oleh Tuhan, coba, yang dikutuk oleh Tuhan, jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah yang diwariskan nenek moyang Tuhanmu kepadamu. Ayo. Makanya orang yang ingin menyalib Yesus, kata Yesus, adalah anak-anak setan. Jadi yang mengimani pembunuhan terhadap Yesus adalah anak-anak genderuwo. Makanya kalian, kenapa Anda nggak menggunakan otak? Sedikit aja. Kalian masuk ke gereja, siapa yang perintahkan? Bang Zuma, udah nyampe kah? Belum lagi. Kalian menyembah Yesus, siapa yang perintahkan? Tadi saya lihat abang ngomong aja sendiri. Siapa yang perintahkan? Ya. Kalian merasulkan Paulus, siapa yang merintahkan? Kasih dulu kami kesempatan lah ngomong. Ayo udah, silakan Anda bicara. 4 hari 4 malam, silakan. Waktunya, yang lain diam. Silakan Anda berbicara ini, 4 hari 4 malam. Silakan. Ini bukan namanya diskusi kalau kayak gitu, Bang. Kalau Abang borong semua waktunya. Bisa kan? Ayo bicara, siapa yang terkutuk? Ya, jadi saya balas sama Bang Zuma ini. Jadi kalau Abang bilang tadi kalau Abang si Jacob ini bersetuju dengan Abang, tapi menurut saya tidak setuju, Bang. Oke? Maupun apa dalil Abang, saya nggak setuju. Jadi udah ya, kayak gitu aja, saya tidak setuju. Ya, menurut iman saya nggak setuju. Ya, kemudian saya juga bertanya sama Abang. Saya balik bertanya juga. Ya. Tolong juga dijelaskan ini, Bang, sama kami, biar kita imbang ya. Kalau memang Bang Zuma ini hebat masalah. Alasan Anda nggak setuju apa dulu? Saya menurut doktrin kepercayaan saya Ya setuju. berdasarkan data dong, jangan doktrin data. Nah, ada datanya karena saya pengikut Kristus, bukan ini. Ya, kan Jadi kamu bantah, itu kan hak nomor saya. 13. Hak saya sebagai Kristen, saya nggak setuju. Kan siapa yang bisa nyalain saya? Enggak kan? Yang nyalain Itu kan kamu, pendukung data saya, Bible yang kan? nyalain kamu. Jadi kalau memang saya nggak setuju, kayak mana? Berarti kau melawan Bible. Berarti kau melawan Bible. Jadi saya mau nanya juga.
Anda membantah kitab Anda sendiri. Dikasih waktu 4 hari 4 malam. Ngomongnya, saya nggak setuju, itu aja. Halo. Cuman itu. Oke, kamu diam bentar Juma ya. Kasih kesempatan saya ngomong. Iya, silakan. Oke, saya orang yang setuju dengan apa yang kamu katakan, tapi kamu mempelintirnya. Saya ingat dengan kejadian waktu iblis menggoda Hawa. Dia menggunakan firman Tuhan. Iblis itu tentulah Tuhan berfirman. Iblis mengutip perkataan Tuhan. Sama seperti kamu mengutip ayat Alkitab, kemudian kamu pelintir. Banyak persamaanmu dengan iblis. Dengan Coba Anda menuliskan tunjukkan niatmu. kepada saya firman Tuhan yang dipakai oleh iblis saat menyesatkan Hawa itu yang mana? Silakan. Silakan. Buka dalam Kejadian 3. Nomor berapa? Ke perpustakaan dulu. Silakan. Ayo kawan, semangat kawan belajarnya. Semangat. Yuk. 2025 kalian harus diluruskan. Ayo. Jangan mau ketipu terus. Silakan. Ayo kawan. Justru iblisnya bertentangan, bukan malah mengambil firman Tuhan. Bertentangan ketika Tuhan mengatakan, pada hari engkau memakannya, engkau mati hari itu juga. Iblis mengatakan apa? Sekali-kali kamu tidak akan mati. Bertentangan, bukan mengutip perkataan Tuhan. Berbeda di dalam cerita Matius 4. Gitu my bro. Ke perpustakaan lama kali. Baliklah kawan. Saudara papa masih mau bicara 4 jam, minta waktu tak kasih 4 hari 4 malam, tapi ngomongnya Udah saya jawab.